Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kemiskinan di Indonesia merupakan suatu ironi atau yang dikenal dengan kutukan. Fenomena ini terjadi ketika negara-negara yang berlimpah kekayaan alam justru memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berikut adalah beberapa faktor penyebab utama yang menjelaskan mengapa sebagian rakyat Indonesia tetap miskin meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Faktor pertama, ketergantungan pada produk mentah. Sebagian besar sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah atau minim pengelolaan, sehingga tidak menciptakan nilai tambah yang besar di dalam negeri. Akibatnya, industri manufaktur tidak berkembang optimal dan penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas. Faktor kedua, pengelolaan yang tidak optimal. Banyak pihak mengkritik kegagalan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam secara transparan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini seringkali diperparah dengan korupsi di sektor sumber daya alam yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Faktor yang ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata. Pemanfaatan kekayaan alam seringkali hanya menguntungkan segelintir kelompok atau wilayah, sementara pendapatan yang dihasilkan tidak terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan ini menjadi pemicu kemiskinan struktural. Faktor keempat adalah aktivitas ilegal. Kegiatan ilegal seperti penambangan liar, penebangan hutan ilegal, dan penangkapan ikan berlebihan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Faktor kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menghambat masyarakat untuk bisa berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pengelolaan sumber daya alam. Dampaknya, masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Faktor keenam, kurangnya inovasi dan teknologi. Ketergantungan pada metode ekstraksi yang minim inovasi dan teknologi menyebabkan minimnya penyerapan tenaga kerja di sektor lain. Keterbatasan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Faktor ketujuh, masalah tata ruang dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menyebabkan masalah lingkungan seperti alih fungsi lahan, deforestasi, polusi dan degradasi lahan. Hal ini pada akhirnya mengancam keberlanjutan sumber daya alam itu sendiri. Faktor ketujuh, sentralisasi pembangunan. Pembangunan dan investasi masih sangat terpusat di wilayah barat Indonesia, sehingga kesenjangan ekonomi antara wilayah barat dan timur semakin lebar. Meskipun wilayah timur kaya akan sumber daya alam, manfaat ekonominya tidak dinikmati secara maksimal oleh penduduk setempat.